Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan sukacita. Pada saat ini kita boleh berkumpul bersama-sama, kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada pada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu memelihara dan memberkati kami, menuntun setiap langkah kami. Dan saat ini kami bawa hati kami, keberadaan kami hendak memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan suara-Mu. Kami mohon pengurapan Tuhan, lawatan Tuhan tercurah atas kami, supaya kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dan kami boleh mengalami kebangunan rohani karena perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Dan Kau akan melawat setiap anak-anak-Mu. Kau tahu kebutuhan mereka, Tuhan, yang akan bekerja secara sempurna. Urapi anak-anak-Mu yang akan melayani dan Kau pakai mereka. Dan apabila ada intervensi roh jahat, kuasa kegelapan, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja memenuhi dan melawat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul di tempat ini. Kita memasuki bulan yang baru. Semuanya karena kasih setia Tuhan yang senantiasa mengalir bagi kehidupan kita. Sungguh tidak habisnya kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan memberikan yang lebih dari yang kita perlukan. Dan Ia layak untuk menerima segala puji-pujian dari kita. Kita akan sama-sama tinggikan Tuhan melalui pujian. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati dan dengan kerendahan hati kita nyatakan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu
jemaat untuk bangkit berdiri. Saya rindu kita semua dapat menyanyikan pujian ini sekali lagi. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kasih-Mu mempesona Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Kau layak terima segala pujian dari kami. Oh, glory, glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin tinggikan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kau layak ditinggikan. Oh, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ingat kasih-Nya yang mengubah kehidupan kita. Kasih-Nya yang selalu ada bagi kehidupan kita. Kasih Yesus yang selalu ada bagi kita. Kita nyatakan. Ingat
pilurnya yang sembuhkan lukaku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, kasihnya yang mengubah. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena ya Tuhan kami dapat berada hingga sekarang ini. Kami telah memasuki tahun yang baru dan bahkan kini Tuhan kami sudah memasuki bulan kedua Tuhan di tahun 2025 ini. Semuanya Tuhan karena kasih setia, karena anugerah Tuhan, karena perbuatan-Mu dan bukan karena kuat dan kemampuan kami semata ya Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus sebentar Tuhan kami
akan tetap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati hati pikiran kami Tuhan masing-masing, agar kami Tuhan dapat dengan sungguh-sungguh Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak untuk menerima segala puji-pujian dari kami. Dan kami ingin menolak Tuhan untuk segala intervensi Tuhan Yesus dari si jahat Tuhan, atau apapun itu Tuhan Yesus, kami ingin tolak di dalam nama Tuhan Yesus yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau melawat kami. Untuk bagi ya Tuhan setiap jemaat ya Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini Tuhan, Engkau yang iring-iring langkah mereka Tuhan Yesus. Tibakan mereka Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kita sama-sama katakan amin. Masih ada semangat dan sukacita ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Kita akan nyanyikan puji-pujian. Kita akan menyatakan rasa syukur kita dan sebagaimana jiwa kita memuji, karena kasih Tuhan sungguh tiada terukur bagi kehidupan kita. Haleluya. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu selamanya. Kita nyatakan hatiku bersyukur, bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur,
duduk. Kita akan tetap memuji nama Tuhan. Dari hari ke hari tidak pernah terbatalkan berkat Tuhan yang turun atas kehidupan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sungguh tak berkesudahan, sudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau selalu pegang erat tanganku, tanganku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami menerima berkat demi berkat, kasih, anugerah yang begitu melimpah daripada-Mu. Senantiasa kami terima Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan selain puji-pujian dan persembahan yang memang Kau layak untuk terima Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas? Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas? Tuhan, selain puji dan sembah. Kami percaya Tuhan, apabila kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, bukan kepada perkara duniawi atau berkat semata-mata, maka kami akan sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada di tempat ini, kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami juga mampu menjalani seluruh aktivitas kami, itu semua karena kasih Tuhan. Walau kadang-kadang kami tidak menyadarinya, bahkan kami berpikir bahwa itu terjadi secara kebetulan oleh karena usaha yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ajar kami untuk sungguh-sungguh memahami kasih itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh kami akan tetap memiliki semangat hidup dan pengharapan meskipun kami di tengah kesulitan ataupun beban hidup yang sedang menindih kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu menuntun kami. Kini kembali kami akan mendengarnya. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, sehingga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi juga setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh dapat memahami dan menangkap pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini saya mau mengajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-37. Adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada hari ini adalah yang terutama adalah kasih. Saya akan membaca ayat 34, Bapak Ibu akan membaca ayat 35. Demikian kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang judulnya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Februari tahun 2025. Baru beberapa hari yang lalu barangkali kita berada di tahun 2024. Dan kadang-kadang mungkin kalau kita menulis tanggal, kita masih seringkali lupa. Kita pikir masih tahun 2024. Padahal kita sudah berada di tahun 2025. Biasanya pada bulan Februari, kalau kita pergi ke toko-toko, maka kita akan menemukan di sana lebih banyak disediakan ada berbagai macam aneka coklat. Bahkan mungkin boneka. Bahkan mungkin di tempat-tempat tertentu itu tersedia bunga dan barang-barang yang serba pink. Karena biasanya akan lebih banyak orang yang sedang mencari dan membeli barang-barang tersebut. Untuk apa? Karena mereka akan memberikan sesuatu yang spesial untuk orang-orang yang mereka kasihi. Biasanya mereka memberikan kado spesial dengan cara yang spesial kepada orang-orang yang spesial juga. Dan itu mereka lakukan untuk menunjukkan perhatian mereka ataupun mungkin kasih sayang mereka kepada orang-orang yang spesial tersebut. Walau memang saya kurang setuju dengan beberapa hal. Yang pertama, itu hanya dilakukan pada bulan Februari. Lalu bagaimana dengan bulan Januari dan bulan-bulan yang lain? Sebab kalau kita mencoba untuk merenungkan hidup yang tidak diwarnai dengan kasih, maka hidup ini akan terasa gersang dan tidak bergairah. Tetapi kalau hidup itu diwarnai dengan kasih, maka hidup itu akan semakin bergairah, bersemangat, dan semakin kuat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanpa kasih, maka rasanya hidup ini terasa begitu panjang dan membosankan. Tetapi ketika kita bisa diwarnai oleh kasih yang melimpah, maka itu adalah hari-hari yang membahagiakan buat orang yang merasakannya. Tidak salah memang kalau kita mau membeli dan memberikan barang-barang tertentu kepada orang yang kita kasihi. Tetapi tentu berharap itu bukan hanya ikut-ikutan dan formalitas kita lakukan 1 tahun 1 kali. Tetapi merupakan panggilan hidup kita dan yang akan mewarnai kehidupan kita hari demi hari. Ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus membungkam orang-orang Saduki, lalu orang-orang Farisi berkumpul. Nah, saya mau mengajak kita lebih jauh memahami sebenarnya siapa sih orang Saduki ini? Siapa sih orang Farisi ini dan ahli Taurat ini? Selalu muncul dimanapun Tuhan Yesus berada. Mereka ini adalah orang-orang penting dalam agama Yahudi. Orang Farisi itu, yang pertama, orang Saduki itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Sehingga dimanapun Yesus berada, mereka selalu mempertanyakan dan membuat jebakan-jebakan tentang ketidaksetujuan mereka tentang kebangkitan orang mati. Dan akhirnya mereka datang kepada Yesus. Mereka berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Dan kemudian mereka menanyakan, kalau misalnya nanti di alam baka sana, di akhirat sana, kalau orang misalnya sudah menikah 2 kali, lalu istrinya yang mana? Gitu.
Saya tidak akan menjelaskan ini, Bapak Ibu baca aja apa yang menjadi Tuhan Yesus. Lalu Yesus memberikan jawaban yang membuat mereka kaget. Dalam ayat 29 berkata, sebab Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah, itu merupakan kalimat pembungkaman kepada orang Saduki. Orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan. Kelompok yang lain datang. Karena dalam kelompok agama Yahudi itu ada banyak. Ternyata ada 2 kelompok lagi yang datang. Dalam ayat yang ke-34 dikatakan, ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat. Ya, orang Farisi dan ahli Taurat. Berarti ada 2 kelompok. Ayo, apakah kita sudah memahami ada apa bedanya orang Farisi dengan ahli Taurat? Coba, saya tidak mau bertanya. Siapa yang sudah paham perbedaan antara orang Farisi dengan ahli Taurat? Boleh angkat tangan? Selama ini lewat aja kan? Kita tidak kurang memperhatikan hal itu. Gitu. Nah, itu berbeda Bapak Ibu. Jadi, ahli Taurat adalah kelompok orang yang menggali dan mengajarkan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Jadi kelompok yang mendalami, memahami, dan mengajarkan tentang Taurat kepada orang-orang Yahudi. Lalu siapa orang Farisi? Orang Farisi itu adalah para pemimpin yang merefleksikan atau mengajarkan, mengaktualisasikan Taurat itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terpisah Bapak Ibu. Ada yang mengajarkan, ada yang merefleksikan. Sebenarnya ini keliru ya. Kalau dilihat berarti masing-masing hanya punya tugas separuh. Seharusnya itu utuh. Tetapi justru ini ada perbedaan di antara mereka. Dan Alkitab mengatakan ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, jadi ini yang memotivasi mereka, yang mendorong mereka, yang membuat mereka berkumpul untuk apa? Untuk menjebak Tuhan Yesus. Dan tujuannya di sini adalah bertanya untuk mencobai Yesus, bukan untuk mempelajari, bukan untuk mendalami, bukan untuk memahami lebih jauh. Karena banyak orang seperti itu. Ya, bahkan di dalam lingkup kekristenan juga banyak orang seperti itu yang kadang-kadang mereka sok pinter, sok tahu dan merasa sudah paling hebat, sudah paling rohani dan biasanya bertujuan untuk menjebak orang lain, mempermalukan orang lain. Dan kalau ada pun khotbah, misalnya gini, saya khotbah di sini dan itu adalah objektif, tidak berbicara tentang satu orang, itu bersifat umum dan kepada semua orang. Lalu kemudian ketika mendengar itu, Rahel berpikir kepada orang sebelahnya, itu buat lo, rasain lo, disinggung lo, kena lo. Karena merasa dirinya benar. Sehingga orang seperti ini biasanya gampang sekali untuk mencari kambing hitam. Karena mereka berpikir, dia berpikir bahwa dia berada di level teratas dari kehidupan kekristenan. Karena lebih rohani, lebih pintar, lebih hebat dari orang lain. Dan orang seperti ini biasanya sulit untuk berubah dan akan menjadi troublemaker dalam kelompok kekristenan. Karena merasa diri selalu hebat, merasa diri selalu benar, merasa diri selalu rohani. Nah, dan ini pun seperti itu. Mereka menganggap mereka lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya mereka mencoba untuk mencobai dia. Lalu di sini dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau tanya Bapak Ibu,
Kalau kita membaca kalimat ini, itu mudah atau susah? Ayo Bapak Ibu. Kalau kita mencoba merenungkan kalimat ini, apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus? Itu mudah, sederhana, atau susah, sulit? Boleh saya bertanya, yang berkata mudah siapa? Yang berkata sulit siapa? Yang berkata mudah coba angkat tangan. 1. Yang berkata, kenapa Pak? Oke. Yang kedua berkata sulit. Yang lain? Pokoknya kiri kanan oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat lebih jauh. Ternyata kesempatan tersebut, saya pernah menyinggung di khotbah saya di sini secara singkat. Kesempatan tersebut merupakan kesempatan terakhir yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat untuk menjebak Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Karena selama ini dimanapun Tuhan Yesus berada, dimanapun Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, dimanapun Tuhan Yesus melakukan pelayanan, mereka ada di situ. Bukan untuk belajar, bukan untuk mendengar, bukan untuk bertumbuh, bukan untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi selalu ingin membuat jebakan-jebakan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Dan karena ini merupakan usaha yang terakhir. Ya tentu ketika orang sudah memiliki niat untuk melakukan usaha yang terakhir, berarti harus lebih dong. Betul ya? Harus lebih maksimal. Saya coba lagi dan saya coba lagi. Dan itu bagus sebenarnya. Maksudnya dicoba lagi. Artinya bukan pecundang. Bukan orang yang mudah putus asa. Bukan orang yang mudah menyerah. Kita bisa contoh ini. Mereka berusaha sedemikian rupa walaupun gagal maneng gitu. Tapi coba terus untuk ingin mencapai tujuan mereka. Nah, kenapa saya berkata demikian? Ketika kita mencoba menelusuri lebih jauh, mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan cara untuk mencapai tujuan mereka. Untuk itu, mereka memakai ataupun memanggil perwakilan mereka seorang ahli Taurat yang lebih khusus. Kalau dalam bahasa yang lain yang digunakan biasanya itu ahli Taurat digunakan dengan kata gramatikos. Itu artinya ahli Taurat. Ya, mereka semua banyak. Tapi yang digunakan di sini kalimatnya adalah nomikos. Saya pernah singgung ini sedikit. Nomikos itu kalau diterjemahkan juga ahli Taurat, tapi dia adalah ahli. Pengacara. Orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan dengan orang lain yang sejabat atau sejawat atau mungkin di kelompok mereka. Jadi ini adalah orang pilihan yang betul-betul memang ahli yang akan mampu memberikan pertanyaan dan jawaban jebakan yang terbaik. Akhirnya sukses. Itu adalah rencana manusia. Orang mungkin bisa berusaha sebaik mungkin mempersiapkan segala sesuatu dengan semua keahlian, kemampuan mereka. Tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lebih tahu. Nah, jadi kalau kita melihat kata nomikos ini itu diterjemahkan dari, kalau kita melihat beberapa versi terjemahan Alkitab, baik itu King James Version dan lain-lain, New American Version, ada banyak terjemahan Alkitab, itu diterjemahkan semuanya dengan kata nomikos, itu adalah pengacara. Ya, sebagai juru bicara, karena memang dia ahli dalam hal itu. Dan berbeda dengan kata yang lain, yaitu grammateus. Nah, pertanyaan yang mereka ajukan ini, itu sulit dan dilematis. Kenapa sulit dan dilematis? Kalau mungkin kita mengatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan yang pertama. Yang kedua yang sama dengan itu adalah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mudah memang membaca, mudah memahami. Mudah, ini kan kita baru berbicara tentang memahami dan membaca pada saat itu. Belum ada prakteknya. Nah, tetapi memang kalau kemudian kita melangkah ke prakteknya, akhirnya itu menjadi
sulit. Tetapi baru pada tahap memahami, baru pada tahap mengerti, ini sudah sulit Bapak Ibu. Pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena dalam kitab suci orang Yahudi ada ratusan perintah. Berarti sulit dong. Ada ratusan perintah dan menurut tradisi Yahudi ada terdapat 613 perintah. Jumlah itu didasarkan pada jumlah huruf Ibrani yang muncul pada Dasatita. Keluaran 1 ayat yang ke-20. Ya. 613. Nah, dari 600 sekian perintah ini itu dibagi lagi Bapak Ibu. Ada hukum positif dan ada hukum negatif. Ya, makanya saya mengatakan tadi dilematis dan sulit. Walaupun memang tradisi ini mengandung beberapa aspek yang dianggap kabur dalam kalangan mereka, tetapi itu sudah menggambarkan bahwa ini sulit dan dilematis. Kenapa dilematis? Nah ini yang perlu kita pahami lebih jauh. Karena di kalangan orang Yahudi itu terjadi pertentangan, perbedaan pendapat, dan kelompok-kelompok dalam memahami perintah tersebut. Sebagian mereka meyakini bahwa semua perintah itu setara dan sama. Ada satu kelompok. Lalu kelompok yang lain mencoba mengelompokkan semua perintah dalam kategori besar dan kecil. Oke, dari pertanyaan ini tadi, jadi ada satu kelompok A lah kita katakan ini. Pokoknya semua perintah itu podo wae, sami mawon, gitu ya. Sama itu semua, gitu. Yang lain tidak setuju, kami tidak setuju itu. Kami punya kelompok. Kami berkata dan meyakini bahwa perintah itu dapat dikategorikan sebagai kategori besar dan kategori kecil. Kategori yang lebih penting dan kategori yang biasa. Tetapi ada juga kelompok yang lain yang membuat urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya untuk perintah-perintah dalam agama mereka. Dan mereka berpikir bahwa apapun jawaban Tuhan Yesus pasti akan menimbulkan pertentangan dan sanggahan dari kelompok tertentu. Oke, ya. Jadi apapun nanti, kalau Yesus mengatakan ini yang paling utama, yang lain akan ribut. Loh enggak, menurut kami berdasarkan analisa, penelitian, pasti akan ribut, berargumentasi. Kalau Yesus mengatakan ini yang nomor 2, oh tidak bisa seperti itu, kami tidak setuju, kami punya, itu berarti Anda menentang kami. Dan itu akan menimbulkan pertentangan di kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi ternyata memang dasarnya Tuhan kan, ya. Dasarnya Tuhan, kalau Tuhan kan tidak ada yang mustahil, dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang salah, dia tahu apa yang seharusnya dia katakan. Tanpa diduga Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sangat menohok. Walaupun sangat sukar. Coba kita lihat ayat 41 tadi Bapak Ibu. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud? Oleh pemimpin roh dapat menyebut dia Tuhannya. Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku dan duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di depan kakiku. Itu membuat mereka bingung. Ya, jadi ketika mereka bertanya hukum yang pertama dan yang terutama, jawaban Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka cep. Tapi kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pertanyaan menjadi jebakan buat mereka. Mereka akhirnya tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan,
semua orang Yahudi pasti sudah tahu bahwa kedua perintah tersebut. Bahkan setiap hari mereka mengucapkan perintah ini. Coba kita lihat Bapak Ibu. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, saya selalu mengatakan ini ayat yang sangat-sangat penting bagi orang Yahudi. Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6. Mulai ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Tapi yang saya baca adalah ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan ini adalah doa pertama buat orang Yahudi. Ketika seorang sudah dilantik menjadi anak Torah, maka doa pertama yang diucapkan adalah dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ini. Intinya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Lalu kenapa Tuhan Yesus hanya kemudian mengucapkan yang sebaliknya? Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi ternyata bahwa ini pun sudah menjadi kebiasaan bagi orang Yahudi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Imamat pasal 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Saya akan bacakan. Imamat pasal 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi itu artinya bahwa memang apa yang menjadi jawaban Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka. Itu sudah hal yang umum yang mereka ucapkan setiap hari. Tetapi yang baru adalah ternyata perintah ini bukan sekedar perintah di antara deretan perintah-perintah yang lain. Tetapi dia berada di dalam kategori yang lain. Ya. Dan dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, kita akan lihat. Mengapa kasih itu berada dalam kategori yang lain? Apakah itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Dan kenapa dianggap sebagai yang terutama dalam pembacaan kita tadi? Ya, Matius pasal yang ke-22 tadi. Kenapa dianggap sebagai yang terutama dan yang pertama? Ya, di sini tadi dalam ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu jawabannya. Kenapa dianggap sebagai yang pertama dan yang utama? Karena jawaban Yesus adalah pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada perintah apapun dari seluruh hukum Allah yang dapat dilakukan tanpa didasarkan kepada kasih. Tadi kan hukum kasih itu ya. Hukum yang pertama dan yang kedua itu adalah hukum kasih. Kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Jadi tidak ada satu perintah apapun dalam Alkitab yang dapat dijalankan tanpa atas dasar kasih. Kasih adalah satu-satunya motivasi dasar untuk melakukan semua perintah Allah. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita melihat lebih jauh, bila kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, kita melakukan misalnya kita melayani, kita beribadah, kita memberikan persembahan, tetapi kalau itu tidak didasarkan kepada kasih, maka itu hanyalah merupakan tindakan yang kosong, yang tidak bermakna apa-apa.
Bahkan kalau kita melakukan apapun yang pantas kepada orang lain tanpa didasarkan kepada motivasi kasih, maka tindakan itu adalah tindakan yang palsu dan tidak tulus. Contoh misalnya, ada orang yang sedang mengalami kebanjiran, lalu kemudian dibuat pengumuman. Saudara-saudara kita sedang dilanda oleh kebanjiran. Mereka membutuhkan uluran tangan kita sebagai bentuk peduli kasih kita. Tapi seringkali justru ketika dikumpulkan, yang dilakukan apakah memang betul-betul dasarkan kepada kasih? Dan ketika mereka memberikan itu, apakah itu juga didasarkan kepada kasih? Kadang-kadang tidak. Justru berapa banyak uang peduli kasih yang dikorupsi. Berapa banyak sumbangan yang disalahgunakan. Karena mereka memang tidak punya kasih. Ketika kita berada di gereja beribadah, kalau tidak didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka ibadah kita akan terasa hampa dan gersang. Tetapi kalau itu didasarkan kepada kasih, maka kita akan merasakan persekutuan dengan Tuhan. Coba kita berpikir, hubungan suami istri, hubungan antara kekasih. Kalau di dalamnya sudah tidak ada lagi kasih, kira-kira apa yang terjadi? Gersang dan hampa ya Bapak Ibu ya. Gersang dan hampa. Nggak usah kasih dulu deh. Cinta. Beda cinta dengan kasih ya. Beda kan? Bedalah. Kalau cinta itu menurut ukuran dunia biasanya didasarkan kepada pandangan mata, keadaan dan situasi. Ya, kalau kita belajar dalam Alkitab, itu kan dalam bahasa Yunani ada 4 kasih. Ya, itu berulang kali tentu kita belajar dari SD, saya kira kita sudah diajarin nih. Yang pertama adalah kasih karena hubungan saudara. Dalam bahasa Yunani apa itu Bapak itu? Disebut. Kasih karena hubungan saudara. Karena hubungan darah. Kakak beradik, orang tua dengan anak, mereka pantas untuk mengasihi karena memang ada hubungan darah antara mereka. Apa itu? Storge ya. Yang kedua adalah hubungan pertemanan. Ya, jadi kita berteman, kita sahabat. Itu disebut dengan filia. Yang ketiga adalah apa satu lagi? Eros, yaitu hubungan antara lawan jenis. Berarti kalau orang jatuh cinta sesama jenis, itu tidak eros ya. Karena itu tidak ada dalam Alkitab. Ya. Nah, jadi itu hubungan asmara. Tapi coba kita lihat. Berapa banyak hubungan darah akhirnya hancur. Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan kakak beradik. Itu misalnya karena warisan. Atau karena pengeluaran karena orang tua misalnya berduka dan lain sebagainya. Hubungan itu terputus. Berapa banyak juga hubungan pertemanan, persahabatan akhirnya hancur berantakan karena saling tikung menikung dan tidak bisa dipercaya satu dengan yang lain. Lalu kemudian hubungan asmara apalagi? Ya, pada waktu belum mendapatkannya, pada waktu mereka belum saling memiliki, cinta itu bergelora. Makanya selalu dibilang teh kambing rasa coklat, tali sepatu rasa bakmi. Ya, dunia ini terasa rata, semakin dilarang, semakin ditabrak. Ya kan begitu kan? Kalau sudah kepentok, baru iya ya, baru gua sadar, nyesel gua. Gitu kan. Nah, itu seringkali hancur sedemikian rupa. Makanya ada kasih yang berbeda, yang ditawarkan oleh Tuhan, yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang dipraktekkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Tuhan, yaitu agape. Inilah yang Tuhan tunjukkan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada setiap umatnya, supaya jika kita hidup di dalam kasih, maka itu artinya
kita harus mempraktekkan kasih itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kasih bukan hanya sebatas kepada kasihan atau sebatas kepada perasaan. Nanti minggu ketiga saya khotbah lagi, ini ada hubungannya Bapak Ibu. Makanya minggu ketiga jangan sampai gak datang ya. Kalau masih mau nyambung, udah dikasih tahu dulu. Tadinya ini khotbah saya satu doang, saya buat. Tapi setelah itu kayaknya Tuhan menggerakkan hati saya, ini harus dibagi dua. Jadi khotbah saya mesti bagi dua. Nah, jadi kalau kita membaca dalam Alkitab, dikatakan jikalau kamu mengasihi Allah, tetapi kamu membenci manusia atau kamu tidak mempraktekkannya, maka kamu adalah pendusta, kamu adalah pembohong. Dan itu hanya sebagai teori yang tidak ada artinya apa-apa. Jika kita melakukan kewajiban kita kepada Allah tanpa kasih, maka tindakan kita hanyalah omong kosong dan tidak bermakna apa-apa. Dan kalau kita mencoba untuk menelisik lebih jauh dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka seperti dia katakan bahwa dari hukum inilah, dalam hukum inilah tergantung semua perintah Allah dalam Alkitab. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa dari sini inilah menjadi dasar dari hukum Allah. Dari hukum inilah tergantung seluruh perintah Allah. Coba kita melihat Bapak Ibu, Dasatitah. Dasatitah itu hukum 10 perintah Tuhan yang dijabarkan kemudian yang seringkali orang juga sebut dengan hukum Taurat. Ini adalah dasarnya. Jadi dari 10 hukum inilah dasar dari penjelasan Taurat. Oke, saya mau mengingatkan kita, ini adalah hukum moral. Saya berkata bahwa dalam Alkitab itu ada 2 hukum, dibagi dalam 2 hukum bagian besar. Yang pertama adalah hukum adat, dan itu bisa berubah. Makanya kita tidak perlu seperti orang Yahudi. Ya, seperti orang Yahudi kayak apa? Itu yang pernah diajarkan oleh orang-orang Yahudi Kristen, bahwa semua orang Kristen harus disunat seperti orang Yahudi. Tidak harus seperti itu. Harus kemudian kita beribadah pada hari Sabtu. Tidak boleh memasak, tidak boleh bekerja, tidak boleh ini dan tidak boleh itu. Tidak seperti itu. Yang penting kita punya hari untuk beribadah kepada Tuhan. Didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan. Hukum yang pertama, apa Bapak Ibu? Ini kan hukum moral. Jadi tadi hukum adat boleh berubah, tapi hukum moral tidak akan pernah berubah. Hukum moral ini. Hukum yang pertama apa Bapak Ibu? Hah? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat dan menyembah ilah lain atau patung. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan. Yang keempat, kuduskanlah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah kalau kita kembali ini untuk Tuhan. Untuk Tuhan semuanya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itulah hukum yang pertama tadi yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kalau kita melihat, menggali kembali. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu artinya hanya dia satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia yang number one buat kita. Kita harus berfokus kepada dia. Jangan juga menyembah ilah lain. Membuat patung bagimu atau berhala bagimu. Itu artinya dia yang terutama. Hanya dia satu-satunya. Lalu kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah waktu itu ada dasarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut katekisasi saya pasti bahas nih. Tapi yang gak ikut katekisasi ya di khotbah mungkin saya singgung. Ya. Jadi di Alkitab itu ada ditulis huruf kecil Tuhan, tapi ada huruf besar. Itu berbeda dari bahasa aslinya Bapak Ibu. Nah dalam agama Yahudi nama Tuhan itu banyak. Nama yang kudus, yang tidak boleh diucapkan sembarangan, yang tidak boleh setiap saat diucapkan itu adalah Tuhan huruf besar itu, Yahweh. Ya. Kalau ada orang yang mengucapkan ini, maka dia harus mentahirkan diri dulu, dia harus menguduskan diri dulu, baru boleh mengucapkan itu. Nah, ada kata lain, ada Elohim, ada yang lain-lain, ya. Nah, itu artinya bahwa supaya kita menghargai Tuhan,
Jangan sedikit-sedikit sembarangan mengucapkan nama Tuhan. Makanya sekarang ini kan dulu kan, oh my God, gitu kan. Ya Tuhan, sekarang diplesetin. Apa itu? OMG, apa namanya itu plesetnya lagi. Oh my God, apa? Pokoknya ya begitulah. Ya padahal nggak ada Tuhan sebenarnya di hidup mereka. Ya. Nah, jadi itu tadi hubungan vertikal dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan maka kita harus mengasihi dia dengan segenap hati. Pertanyaan saya, apakah ketika kita sudah bergereja dengan segenap hati? Apakah ketika kita sudah berdoa dengan segenap hati? Atau pikiran kita masih jajan di Alfamart? Atau ingat dapur kita, jangan-jangan kompor belum dimatikan? Atau ingat pekerjaan kita belum selesai? Atau ingat buat para sales ketemu dengan customer karena kemarin belum goal? Atau di gereja kita hanya fokus kepada gadget kita? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya dengan seluruh totalitas kehidupan kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tulus murni. Dan itu adalah praktek kasih kepada Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, apakah itu juga didasarkan kepada kasih kita? Atau hanya karena ikut-ikutan, karena sudah rutinitas. Makanya saya pernah bercerita Bapak Ibu. Dulu sebenarnya di gereja saya waktu saya masih kecil itu menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa saya bilang menyedihkan? Itu sudah menjadi tradisi gini. Nanti kebaktian, mereka kan semua memberikan persembahan kan? Memberikan persembahan. Lalu pada saat memberikan persembahan, rupanya ada yang memasukkan pulpen di situ, ada yang memasukkan peniti. Kenapa begitu? Jadi nanti selesai kebaktian ketika petugas persembahan ngitung persembahan, dia bilang, sorry tadi saya masukkan peniti di situ. Jadi ternyata dia punya uang 1.000, dulu kan masih kecil-kecil ya. Supaya dikasihnya itu cuma 100, jadi nanti ditukar. Ini penitinya kembalikan kepada saya, dan ini uang saya 1.000 kembalikan 900, dan yang 100 itu saya persembahkan. Paham gak Bapak Ibu? Ada yang belum paham? Saya kasih contoh lain. Oke lah apa ya, saya gak punya yang lain, cincin saya aja deh. Saya masukkanlah ini cincin saya di kantong persembahan. Ini kira-kira ya cuma sebagai contoh di persembahan. Saya masukkan ke kantong persembahan. Nanti itu di kantong persembahan kan, ini pasti mare-mare lah ini. Pasti mare-mare karena uangnya itu 100.000. Jadi nggak ditukar tadi, mau berapa? Padahal niatnya cuma ngasih 5.000. Enggak lah, nggak seperti itu. Contoh doang. Lalu kemudian dimasukkan, pada saat Ciliani mau ngitung persembahan sama Bu Sitanggang, datang pasti mare-mare. Bu, kenapa Pak? Tadi di situ saya masukkan cincin saya. Oh iya Pak, katanya. Ya, saya ini punya uang 100.000, tadi belum sempat nuker. Jadi saya mau kasih persembahan saya 5.000, tolong kembalikan cincin saya dan 95.000 sisanya. Ironis enggak Bapak Ibu? Enggak usah jumlahnya. Enggak usah jumlahnya. Itu artinya dia belum persiapkan. Ya kan? Itu artinya dia belum mempersiapkan itu dengan baik. Kok sampai ke gereja bisa seperti itu? Ya. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan itu, maka kita tentu memberikan segala sesuatu yang terbaik. Pada saat juga tadi orang praktek di bulan Februari, pasti kan mereka beli coklat atau boneka, itu kan pasti sesuai dengan kemampuannya. Dan saya harap juga ngasih itu jangan sampai ngutang. Kalau ada orang yang ngutang juga tapi ngasih tapi ngutang, lebih baik gak usah ngasih deh. Kalau ngutang-ngutang, ada orang seperti itu, mau ngasih tapi pinjam dulu. Itu bergaya namanya. Ya. Tuhan tidak pernah meminta kita apa yang tidak ada pada kita, betul? Tuhan meminta kepada kita apa yang ada pada kita, seberapapun itu dengan kasih kita. Jangan seperti manusia gitu. Saya pernah melihat banyak orang menikah Bapak Ibu. Bahkan keluarga sendiri ada yang menikah. Pinjem dulu ke bank, nanti dicicil supaya nikah. Nanti dicicil bertahun-tahun Bapak Ibu tiap bulan. Ironis itu kalau menurut saya. Gak usah nikah dah. Kalau kayak gitu. Mendingan apa yang ada gitu. Ya kalau cuma memang masak nasi kuning di rumah ya gak apa-apa. Dibuat nasi box. Jangan bergaya. Ada lagi Bapak Ibu. Saya kenal benar orang ini. Dia pesta Bapak Ibu. Minjem dengan harapan nanti dari angpaunya dapat gede.
Ini mancing Bapak Ibu, itu keliru. Seharusnya kan kalau orang menikah, ya seberapa yang ada, itu kan memberi. Bukan nanti supaya mendapat. Ini ironis banget nih. Jadi anak-anak muda kalau mau menikah, apa yang ada padamu? Nggak usah pinjem dari bank, nanti tiap bulan nyicil. Nggak ada yang nyuruh kita seperti itu, betul? Cuma untuk gaya-gayaan doang. Ya ada yang seperti itu, gaya-gayaan. Bikin adat, ngutang dulu. Saya harap pasti mare-mare kemarin nggak ngutang dulu. Saya tahu kok, gitu, ini cuma contoh. Tapi ada begitu banyak seperti itu. Ya. Nah, kasih itu adalah apa yang ada pada kita, kita berikan dengan tulus. Bukan mengada-ada. Ya. Nah, kemudian hukum yang kelima. Hukum yang kelima apa Bapak Ibu? Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya pendek umurnya. Loh, ini firman Tuhan loh mengatakan. Supaya diberkati loh. Dan orang yang tidak menghormati orang tua, benar, hidupnya susah. Ini bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan mengatakan. Maka belajar untuk menghormati orang tua. Sejelek apapun orang tuamu, sejahat apapun orang tuamu. Yang jelas mereka pasti selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Walau bisa dengan cara yang salah. Semua orang bisa salah. Ya, kamu pun nanti anak-anak muda jadi orang tua. Pasti bisa salah. Tetapi rasa hormat itu harus selalu didapatkan oleh orang tua. Ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Hukum yang keenam. Jangan apa Bapak Ibu? Hah? Lah. Apa? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Salah. Jangan ngutil. Jangan mencuri. Yang ke-9? Jangan suka bohong. Jangan berdusta. Yang ke-10? Jangan mengingini punya sesamamu. Itu untuk siapa? Untuk sesama manusia. Dan ini yang disimpulkan oleh Tuhan Yesus. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kamu juga tidak ingin diperlakukan tidak seperti itu. Itu adalah hukum yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan ke-10. Dan di atas hukum inilah, apa yang katakan, pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa kasih, tindakan perbuatan kita ataupun ketaatan kita itu hanya bersifat legalisme. Tidak ada unsur personal dan emosional yang terkandung di dalamnya. Perintah Tuhan itu akan menjadi deretan-deretan yang kaku dan memberatkan kalau tidak didasarkan kepada kasih. Kata tergantung dalam ayat yang ke-40 itu mengandung makna bahwa ketaatan harus didasarkan pada kasih. Apapun yang kita lakukan, perintah yang manapun kita praktekkan dalam hidup kita, semua harus dasarnya kasih. Artinya segala bentuk ketaatan kita kepada Tuhan tidak akan berguna kalau tidak didasarkan kepada kasih. Makanya kalau kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-13, 12 dan 13 Bapak Ibu. Di situ kan ada pertentangan tentang karunia roh, terutama berbahasa roh. Orang yang berbahasa roh itu pada waktu itu menganggap diri mereka berada di level yang lain. Mereka menganggap lebih rohani, mereka menganggap lebih hebat. Lalu kemudian yang tidak berbahasa roh itu dianggap itu kelas rendahan. Kelas ekonomi, sementara saya kelas VIP gitu. Ya. Jadi mereka menjadi angkuh secara rohani. Mereka menganggap diri lebih hebat. Jadi Rasul Paulus mengatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan semua bahasa malaikat. Tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku membagi-bagikan tubuhku untuk dibakar, kalau aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu sebabnya apapun yang kita lakukan itu harus bergantung kepada hukum
kasih. Ketika kita memberikan persembahan, maka itu juga kita harus didasarkan kepada karena kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, karena memang kita punya kasih Tuhan yang sudah ditaruh dalam hidup kita, karena kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau tidak didasarkan kepada kasih, maka semua tong kosong. Nggak ada artinya. Saya mau ngajak bagian terakhir Bapak Ibu, 1 Korintus pasal 13 tadi. Supaya saya tidak hanya ngomong doang. Bapak Ibu bisa renungkan dan baca nanti itu 1 Korintus pasal yang ke-13 Bapak Ibu. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, dan seterusnya. Jadi, sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, yang terutama adalah kasih. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan dan juga kepada manusia akan bermakna, akan berarti, akan berkenan kepada Tuhan jikalau didasarkan kepada kasih. Karena atas dasar hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena itu, mari kita memulai di bulan ini, di tahun ini, memahami dan merefleksikan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan tentu itu adalah kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus pada kesempatan ini. Dan perjamuan kudus ini adalah merupakan refleksi dari kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan mati buat kita, berkorban buat kita. Tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah untuk menebus kita dari dosa. Firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saya persilakan untuk pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Allah Bapa yang makasih atas anugerah-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh menerima sukacita yang besar melalui firman-Mu. Pagi ini yang firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah setiap hati kami, agar kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan pagi ini boleh mendidik dan menasihati kami, agar kami memiliki hati yang penuh kasih, seperti kasih-Mu. Kasih yang tidak memandang bulu, kasih yang sungguh luar biasa, tidak seperti dunia, tetapi kasih-Mu sungguh tidak ada duanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh mendapatkan anugerah firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Urapi dengan minyak urapan-Mu yang baru ya Tuhan.
pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau, agar pelayanannya boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan pelayanannya boleh semakin hari semakin berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus-Mu, bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tetapi semuanya oleh karena anugerah-Mu. Agar kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, yang telah Engkau nyatakan kasih-Mu untuk mencurahkan darah-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kematian-Mu boleh kami bawa di dalam tubuh kami yang fana ini, biarlah kebangkitan-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami, agar senantiasa kami boleh menghormati pengorbanan-Mu, bahwa pengorbanan-Mu sungguh mulia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa dan ucapan syukur kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita ada roti yang melambangkan akan tubuh Kristus dan air anggur yang melambangkan darah Kristus yang tertumpah dari tubuhnya. Terimalah sebagai peringatan akan Dia. Kami harap anak-anak tidak mengambilnya sebab mereka tidak mengerti arti penebusan darah Kristus dan perjamuan kudus. Namun bagi Bapak Ibu meskipun belum dibaptis tapi sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, silakan mengambilnya. Inilah tubuh dan darah Kristus, bagi-bagikanlah. Nyanyikan pujian kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami untuk saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah Kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu kudus tiada.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Roti dan anggur yang ada di tangan kita adalah gambaran dari bukti kasih Tuhan kepada kita. Karena begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Ia telah rela berkorban bagi kita, mati di atas kayu salib. Dicaci, dihina, disiksa. Kasih-Nya bukan hanya sebatas perasaan. Bukan sebatas legalitas dan formalitas biasa. Tapi kasih itu didasarkan kepada tindakan. Ada bukti. Mungkin selama ini kita beribadah. Kita memberi. Kita melayani. Kita berkorban. Hanya karena dijadwal. Hanya karena sudah biasa. Hanya formalitas belaka. Tapi Tuhan mengajar kita untuk mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena seluruh perintah yang ada dalam kitab suci didasarkan kepada kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita mengingat korban Tuhan. Darahnya yang berkuasa, mampu menyembuhkan, mampu mengampuni, mampu menyucikan, mampu membangkitkan semangat kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membangkitkan hidup kami, yang memberikan pengharapan yang baru kepada kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan dari penyakit kami, dari kegagalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan iman kami, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan kami, atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Mari kita pecahkan bersama-sama dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat di atas kepala kita. Darah Yesus yang kudus dan suci telah menguduskan kita. Darah Yesus yang berkuasa mampu menyembuhkan kita dari penyakit, mampu membangkitkan iman kita, mampu melepaskan kita dari kuasa si jahat, kekecewaan, beban yang berat, kegagalan, karena Tuhan berkuasa. Kita percaya dan kita mengimani janji Tuhan. Dan perjamuan kudus ini sebagai lambang dari darah Tuhan yang menguduskan dan membangkitkan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menebus kami dari dosa. Engkau telah membayar dosa-dosa kami dengan darahmu sendiri. Darah yang berkuasa. Maka kami imani Tuhan, darahmu yang berkuasa itu yang akan memulihkan anak-anakmu, yang menjamah anak-anakmu, memberkati anak-anakmu Tuhan, melepaskan anak-anakmu Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu perjamuan kudus ini bukan semata-mata sebagai rutinitas kami lakukan pada setiap awal bulan. Tapi karena kami percaya ini adalah lambang tubuh dan darah-Mu sebagai bukti kasih-Mu yang memulihkan, mengangkat kehidupan kami. Maka dengan iman kami percaya kasih dan kuasa-Mu semakin nyata dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, kita akan membacakan 14 pengakuan iman Gereja Isa Al-Masih. Yang pertama 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab perjanjian baru dan lama adalah firman Allah yang diilhamkan
tidak berubah dan tidak mungkin salah. Yang kedua, aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, Khalik langit dan bumi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang telah menjadi manusia, dilahirkan oleh perawan Maria, dan mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga, lalu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. 4. Aku percaya kepada Roh Kudus dengan kepribadian dan pekerjaannya pada zaman ini. Yang kelima, aku percaya bahwa manusia telah berdosa, sebab itu harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk pengampunan dosa. Yang kelima, aku percaya bahwa baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus Kristus dan bahwa cara pelaksanaan baptisan adalah secara selam. Yang ketujuh, aku percaya bahwa perjamuan suci adalah perintah Tuhan yang Yesus Kristus untuk memperingati kematiannya dengan makan roti dan minum air anggur. Yang kedelapan, aku percaya bahwa kesembuhan ilahi berdasarkan bilur-bilur dan pengorbanan Kristus di kayu salib. 9, aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda manifestasi karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Yang ke-10, aku percaya akan kebangkitan dari kematian bagi orang-orang yang percaya untuk kehidupan kekal dan bagi orang yang tidak percaya untuk penghukuman kekal. 11, aku percaya bahwa gereja pada hakikatnya adalah tubuh Kristus, merupakan kesatuan rohani orang-orang beriman yang menjadi garam dan terang di dunia ini dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Yang ke-12, aku percaya bahwa persepuluhan adalah milik Tuhan yang wajib kita kembalikan kepadanya. Yang ke-12, 12, aku percaya bahwa yang ke-13. Sudah ya? Habis? Oh, saya kira 14. Oke, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rahel. Puji Tuhan, firman yang sangat memberkati kita semua. Sebelumnya mungkin adakah di antara jemaat yang hadir di pagi hari ini yang merupakan pendatang baru? Silakan bangkit berdiri jika ada. Ya, puji Tuhan, jemaat yang setia. Yang berulang tahun di minggu ini adalah Saudara Timothy. Ya, karena ada hadir di tempat ini ya, kita boleh sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun dan juga menyanyikan selamat hari jadi. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Ya, selamat ulang tahun untuk Saudara Timothy, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan sebagai tambahan informasi untuk jemaat yang hadir di pagi hari ini dari PRBK ada berjualan ya dalam rangka pengumpulan dana retret, dan di bawah juga kami menyediakan kotak yang barangkali dari kita semua di sini bisa ikut tergerak ya untuk berkontribusi atas kebutuhan dari tim PRBK yang akan melaksanakan retret di tahun ini. Ya, kalau gitu kita akan memberikan persembahan. Saya undang untuk petugas maju ke depan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Karin. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini ya Bapak. Engkau telah
menyertai kami Bapak. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati supaya firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau berkati, Engkau sucikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Kasih setiamu nyata bagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau berikan kepada kami. 6 hari kami sudah melakukan aktivitas kami untuk kehidupan kami, untuk keluarga kami, dan untuk apa yang kami butuhkan. Tetapi hari ini kami berada di rumah-Mu. Kami mendapat kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Melakukan bagian kami untuk beribadah kepada Tuhan sebagai bukti iman dan kasih kami kepadamu. Karena itu kami mohon Tuhan akan terus campur tangan dalam kehidupan kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami semakin mengerti firman-Mu, dan kami boleh semakin dalam mengenal Engkau, dan semakin mengasihi Tuhan dan mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, dan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka. Juga untuk semua jemaat, Engkau tahu kebutuhan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Engkau membimbing mereka dalam setiap jalan mereka, dan menopang mereka dalam setiap langkah-langkah mereka. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Tuhan yang menyediakan. Dan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak hadir, lawat mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap merindukan Tuhan dan membangun persekutuan yang intim dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap mampu menghadapinya
menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Demikian juga mereka yang sedang bergumul karena masalah keuangan dan pekerjaan, Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka, karena semua itu datangnya dari Tuhan. Kami bersyukur juga untuk saudara kami Timothy yang berulang tahun pada hari ini. Kau yang akan terus memberkati hidupnya, pekerjaannya, masa depannya, bahkan urapi terus dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Pakai lebih lagi menjadi alat di tangan Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi rencana dan harapan-harapannya, Tuhan yang akan memberkati. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kerinduan kami Tuhan supaya Engkau melawat bangsa ini, mengurapi para pemimpin kami, supaya mereka dapat bekerja dengan baik, jujur dan tulus, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi mereka atas keinginan dan harapan rakyat. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan pulang, kami mohon Tuhan berkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus tercurah melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya.